Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, doa saya kita senantiasa sehat, dilindungi oleh Tuhan, dan harapan saya kita saling mendoakan. Saya Pendeta Dr. Langsung Sitorus Magister Teologi akan menyampaikan firman Tuhan pada kali ini, yakni firman yang menjadi evangelium di Minggu Septuagesima tanggal 13 Februari 2022, dan dengan merenungkan firman ini kiranya kita semakin mahir mengandalkan diri, mengandalkan teman sesama manusia, sekaligus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Salam sejahtera untuk kita, dan sebelum kita memulainya, marilah terima berkat dari Tuhan kita. Damai, sejahtera, dan kasih dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan dari Roh Kudus Tuhan kita yang Maha Esa itu, pencipta langit dan bumi, kiranya dapat kita nikmati senantiasa dalam pergumulan hidup kita di dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan ini. Amin. Firman yang akan kita renungkan pada kesempatan ini sebagai evangelium di Minggu Septuagesima 2022 diambil dari Yeremia 17 ayat 5-10. Mari kita dengar, baca, dan camkan apa dikatakan Tuhan melalui nabinya Yeremia di sana. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah firman yang akan kita renungkan dalam bingkai tema, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagia dan diberkatilah siapapun yang mendengar, memahami, menghayati, dan melakukan perintah Tuhan. Amin. Marilah kita simak satu persatu apa yang menjadi renungan bagi kita yang berkaitan dengan firman tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kutuk atau berkat disediakan Tuhan bagi orang yang menginginkannya. Kutuk adalah ucapan yang ditujukan atau pengalaman hidup yang dikenakan kepada seseorang atau sekelompok orang dengan maksud untuk menyatakan hal-hal yang negatif dan cedera yang akan menimpa orang atau kelompok orang itu, karena orang itu dianggap tidak setia dan tidak konsisten pada tekad bersama yang sudah disepakati. Terkutuk berarti sedang mengalami keadaan negatif atau tercederai sebagai akibat dari pengkhianatan terhadap kesepakatan bersama. Kutuk biasanya datang dari otoritas yang lebih kuat dan lebih berkuasa, yang setia kepada kesepakatan terhadap pihak yang menyimpang dari kesepakatan. Kalau Tuhan dan manusia sepakat berjanji atau membuat perjanjian bahwa manusia akan sendirinya terkutuk atau dikutuk oleh Tuhan karena ketidaksetiaan manusia itu terhadap perjanjian yang disepakati. Bandingkan Ulangan 13:19, Imamat 26 ayat 14 dan sampai 45. Manusia tidak memiliki otoritas atau kuasa untuk mengutuk Tuhan, tetapi Tuhan yang setia kepada janjinya kepada manusia berkuasa dan punya otoritas mengutuk manusia yang mengkhianati janjinya. Dalam Ulangan 27 ayat 11-26 disebutkan ada 12 kutuk, dan dalam Ulangan 28 ayat 15-46 disebutkan berbagai kutuk yang akan menimpa Israel
kalau tidak mentaati perintah Tuhan. Tetapi harus diperhatikan bahwa banyak hal atau pengalaman hidup negatif atau cedera dalam hidup manusia yang mirip atau mungkin sama, namun tidak semua yang sama itu merupakan kutuk atau keadaan terkutuk. Yang tergolong sebagai kutuk atau keadaan terkutuk hanyalah hidup negatif atau cedera hidup yang merupakan akibat dari amarah Tuhan karena ketidaksetiaan orang yang bersangkutan terhadap kesepakatannya dengan Tuhan. Misalnya penyakit kusta Naaman yang diceritakan dalam 2 Raja 5 tidak merupakan kutuk, tetapi kusta yang melekat pada Gehazi, bujang Elisa dan anak cucunya selamanya merupakan kutuk dari Tuhan. Jadi itu sama-sama penyakit kusta, tapi satu tidak kutuk dan satu lagi menjadi kutuk. Alkitab memberikan banyak lagi contoh orang yang kena kutuk oleh Tuhan. Kutuk disediakan Tuhan bagi orang-orang yang menginginkan kutuk dalam hidupnya dan hidup keturunannya. Manusia bebas memilih. Bandingkan Ulangan 30 ayat 19, Tuhan sediakan sana berkat dan kutuk, atau hidup atau mati. Manusia tinggal memilih mana yang akan menjadi miliknya. Berkat adalah sesuatu yang dialami atau dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang berupa pengalaman positif, kebaikan, kebahagiaan, keselamatan yang dipandang sebagai dampak dari karunia Tuhan atau restu dari atau doa ataupun pengaruh baik dari seseorang sehingga hal itu dialami atau dimiliki. Terberkati adalah keadaan seseorang atau sekelompok orang sedang mengalami atau memiliki berkat. Seseorang atau sekelompok orang mendapat berkat yang berkelanjutan atau dan seterusnya terberkati ditentukan oleh konsistensi orang tersebut mempertahankan diri dan hidupnya sebagai tempat berkat dan suasana kehidupan yang layak terberkati. Kalau konsistensi itu hilang dan hidup menjadi tidak layak sebagai hidup yang terberkati, maka berkat itu akan hilang atau hidup terberkati itu batal terjadi. Memiliki berkat atau menjadi orang yang terberkati merupakan perjuangan sepanjang hidup, bahkan perjuangan hidup setiap generasi ke generasi. Contoh terbaik untuk itu adalah Abraham yang disuruh pindah ke tempat yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Dia pindah dari Ur Kasdim ke Haran, lalu setelah ayahnya meninggal, dia pindah dari Haran menuju tempat yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Dan Tuhan akan memberkatinya serta menjadikan dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu sudah kita tahu dari Kejadian 12 ayat 1-5. Karena dia konsisten menjadi tempat berkat atau layak terberkati. Jadi kalau dia sempat menyimpang, dia mohon pengampunan dosa dan kembali berkat itu datang. Dalam Ulangan 28 ayat 1-14 dan Imamat 26 ayat 1-46 dipaparkan berbagai berkat yang bisa dimiliki bersama maupun pribadi melalui perjuangan yang konsisten melakukan hukum Tuhan yang disampaikan kepada umat Israel, dan itu berlaku juga bagi kita sekarang ini. Tuhan menyediakan berkat bagi orang yang ingin memiliki berkat atau yang ingin terberkati. Maka jalankanlah apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kitab suci itu agar berkat itu menjadi milikmu dan kau menjadi dan keturunanmu menjadi orang yang terberkati. Yang kedua yang perlu kita renungkan, berkat dan kutuk tergantung kepada siapa andalan dalam memperolehnya. Berkat dan kutuk tidak dengan sendirinya jatuh dari langit ke pangkuan orang yang mengalaminya. Kalau keberuntungan dialami ibarat mendapat durian runtuh, pasti di sana ada penggunaan tenaga sendiri untuk memungutnya dan pengakuan bahwa durian runtuh itu terjadi di luar kekuatannya. Berkat dan kutuk menjadi milik seseorang tergantung kepada bagaimana seseorang itu menggunakan, bahasa Jeremia mengandalkan apa yang dimilikinya untuk meraihnya. Setiap orang memiliki hal-hal yang dapat diandalkannya. Misalnya, fisiknya, hatinya, jiwanya, kekuatannya, akal budinya, imannya, otaknya, ilmunya, ketakwaan,
dan kasihnya serta teman sesamanya manusia. Dan selain itu miliknya juga uangnya, hartanya, jimatnya, manteranya, pangkatnya, itu semua milik yang dapat diandalkan. Tapi bagaimana mengandalkannya agar tidak menjadi kutuk atau menjadi bocil atau alasan menjadi kutuk, harus kita pelajari. Semua ini dapat dimanfaatkan meraih keberuntungan atau menimbulkan kesialan. Itu tergantung pengelolaan hal-hal yang dimiliki itu. Dalam rangka meraih berkat ataupun kutuk, semua yang dimiliki itu digunakan oleh manusia. Orang terberkati kalau dia menggunakan hati dan apa yang dimilikinya itu semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Bahasa dirinya menaruh harapannya pada Tuhan. Dalam hal ini dia tidak menduakan Tuhan. Sedangkan orang terkutuk adalah orang yang menggunakan hati dan yang dimilikinya itu, entah apapun itu, untuk membuat dirinya semakin menjauh dari Tuhan. Kalau manusia mengandalkan manusia tetapi hatinya menjauh dari Tuhan, manusia itu terhitung terkutuk di hadapan Tuhan. Jadi kalau waktu itu Sedekia minta bantuan Mesir, dan oleh karena mengambil hati Firaun Mesir, dewa-dewa orang Mesir menjadi pujaan daripada orang Yehuda, dan orang Yehuda semakin menjauh dari Tuhan, dan keadaan itu menjadi kutuk. Bahkan orang Yahudi menjadi terkutuk oleh keperbuatan itu. Jadi kalau manusia mengandalkan manusia tetapi hatinya menjauh dari Tuhan, manusia itu terhitung terkutuk di hadapan Tuhan. Demikian juga kalau manusia itu mengandalkan kekuatannya sendiri. Bostong ni botohon, katanya menurut orang Batak. Tetapi hatinya menjauh dari Tuhan, manusia itu juga terhitung sebagai terkutuk di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada sekarang ini menggunakan ilmunya atau teknologi yang paling canggih sekarang yang dimilikinya untuk menjauhkan dirinya dari Tuhan, bahkan mau menyangkal Tuhan, orang itu pasti terkutuk dan dikenai kutukan oleh Tuhan. Jadi lebih baiklah bertobat seperti siapa ahli-ahli komputer sekarang yang memiliki medsos yang luar biasa itu. Ada saya dengar dari antara mereka yang ateis, bangga oleh karena ilmunya. Saya ajak dia segera bertobat mengikut Kristus. Masih merupakan alasan menjadi terkutuk kalau seseorang itu masih mengaku adanya Tuhan, tetapi dia menduakan Tuhan dengan kekuatan-kekuatannya yang dimilikinya. Untuk mengandalkan atau mengmakaposi, kata orang Batak, Yeremia menggunakan kata Ibrani Yiftah dari kata Batah yang artinya feel safe, trust, be full of confidence. Yeremia 17 ayat 5 dan 7 di Biblia Hebraika Septuaginta, yang diterjemahkan Septuaginta dengan ten elpida ehe, memiliki harapan atau berharap pada, itu Yeremia 17 ayat 5, dan pepoiten dari kata peito, mempercayakan diri kepada siapa, epito kuriu, pada Tuhan, Yeremia 17 ayat 7. Kata Ibrani miptaho, harapannya, Yeremia 17 ayat 7 di Biblia Hebraika Septuaginta diterjemahkan dalam Septuaginta dengan elpis atau harapan, Yeremia 17 ayat 7. Orang yang diberkati itu mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan, dibaring atau sekaligus dengan menggunakan kekuatan sendiri, kekuatan diri sendiri, dan atau mengandalkan manusia tanpa menduakan Tuhan. Yeremia menguraikan bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan sekaligus menggunakan dirinya sendiri atau apa yang dimilikinya untuk mewujudkan berkat. Yeremia mengatakan begini, ia seperti pohon ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik
yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Apa artinya kiasan ini, Bapak Ibu Saudara? Orang yang mengandalkan Tuhan itu berjuang membuat dirinya hidup seperti pohon di tepi air, atau dekat kepada air, atau dekat sumber air yang hidup, yakni Tuhan, yang seperti dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 13c. Dia tidak pilih tempat tinggalnya di daerah tandus, daerah angus atau daerah asin. Itu dipilih oleh orang yang hanya mengandalkan dirinya sendiri tanpa Tuhan, atau mengandalkan kekuatan bangsa asing tanpa Tuhan. Untuk menemukan tempat yang subur seperti itu, atau yang di tepi air itu, dia meminta tuntunan dari Tuhan. Itulah tandanya dia mulai mengandalkan Tuhan. Dalam hal ini dia mematuhi perintah Tuhan yang disampaikan Musa, yang mengatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Baca Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Jadi itu pengantar kepada berkat-berkat yang sangat panjang yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengandalkan Tuhan dengan memakai kekuatannya juga. Dia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya dia usahakan akarnya atau alat untuk mendapat makanannya tidak tumpul, tetapi tetap berfungsi semaksimal. Agar akar dapat mengisap hara dari air, dari tanah, itu tanggung jawab pohon itu sendiri, kan bukan tanggung jawab Tuhan lagi. Akar orang yang mengandalkan Tuhan itu bisa saja berupa usahanya, mata pencahariannya, misalnya pekerjaannya, entah apapun, entah jadi presiden, manajer, atau petani, atau bisnisnya. Itulah akar yang dipakai untuk menghisap atau mengambil vitamin dari tanah atau tepi sungai atau tepi air di mana dia ada. Pasti air yang dihisapnya juga dengan akarnya itu adalah air yang berisi hara atau vitamin yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya. Jadi akarnya sehat, air yang dihisapnya pun sehat. Di situ tidak terjadi penipuan, kecurangan, ataupun kekotoran permainan. Ada kalimat di sana, welo yireh atau yirah ki yabohom. Dan dia tidak takut kalau datang panas terik. Itu sebenarnya terjemahan harafiah daripada Yeremia 17 ayat 8. Tapi terjemahan baru mengatakan dia tidak mengalami datangnya panas terik. Sedangkan terjemahan lama mengatakan maka tiada dirasainya apabila datang panas terik. Terjemahan lama ini hendak menekankan bahwa walau panas terik datang, dia tidak merasa kepanasan, karena baginya cukup air untuk membuatnya sejuk. Terjemahan baru itu memberi arti bahwa dia sudah bekerja di suatu tempat yang tidak lagi tembus teriknya sinar matahari. Misalnya dalam gedung besar dan punya tempat kerja yang udara yang sejuk dan menyehatkan. Dia tidak ditimpa terik sinar matahari lagi. Kalau dia bekerja di luar gedung tetapi sinar matahari tidak lagi menyengatnya, karena ada alat pelindung dirinya waktu bekerja. Kalau dia petani, dia sudah punya alat-alat modern yang punya tempat duduk baginya agar tidak tersengat panas terik matahari. Misalnya ruang kemudi traktor yang nyaman tanpa terik matahari. Tentu saja dia bisa memiliki hal sedemikian karena dia punya ilmu dan keahlian untuk itu. Ilmu dan keahlian yang dimilikinya dia temukan berdasarkan tuntunan dari Tuhan, dan kalau itu digunakan dalam rangka mengandalkan Tuhan, itu benar, dan dia akan memperoleh berkat yang melimpah dari Tuhan. Dia mengusahakan agar daunnya tetap hijau, tidak ada yang layu atau pucat-pucat karena kurang vitamin hijau daun. Tidak ada daunnya yang gugur sebelum benar-benar tua dan sebelum ada gantinya daun muda. Artinya dia benar-benar mahir mengurus dirinya, sehat dan selalu segar. Dia tidak cepat putus asa, tapi termahiu dalam maliu.
Dalam hal ini dia mengasihi Tuhan dan juga mengasihi dirinya sebaik-baiknya. Dikatakan dia tidak khawatir dalam tahun kering, sebab stok air kehidupan baginya cukup sepanjang waktu. Di tahun kering dia mendapat air yang ada di dekatnya dan juga mendapat air kehidupan yang dari Tuhan. Sekarang ini sudah ada mesin penangkap air dari udara. Tetapi kalau udara kosong tanpa uap air, pasti mesinnya gagal menangkap. Jadi pemakaian mesin penangkap air itu juga harus digunakan dalam rangka mengandalkan Tuhan. Perjanjian Baru memberitahu bahwa air kehidupan itu berasal dari Tuhan, Yesus Kristus sendiri. Wahyu 7:17, 21:6, 22:17. Dan yang meminum air yang diberikan Yesus tidak akan haus untuk selama-lamanya. Yohanes 4:14a. Dikatakan juga, dan yang paling indah dalam kegiatannya mengandalkan Tuhan dan mengandalkan dirinya dan apa yang dimilikinya adalah dia tidak berhenti menghasilkan buah. Buah yang dia hasilkan adalah buah yang dapat dia nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain, dan sebagiannya dapat dipersembahkan kepada Tuhan. Perhatikan pohon-pohon kehidupan yang dikatakan dalam Wahyu 22:2. Kiranya Bapak Ibu juga sedang berada di daerah di tepi sungai, di tepi air, sehingga penggunaan dirimu menjadi berkat dan saudara menjadi orang yang terberkati. Yang ketiga yang perlu kita renungkan, apakah seorang terkutuk atau terberkati? Itu ditentukan oleh hati manusia. Mengandalkan artinya trust, feel safe, be full of confidence, percaya, mengimani, makaposi, mempercayakan diri, sangat bersangkut paut dengan hati. Yang menentukan seseorang terberkati atau terkutuk tergantung ke arah mana diri seseorang itu dibuat dekat oleh hatinya. Kepada manusia atau diri sendiri semata-mata, atau turut juga kepada Tuhan. Kalau manusia mempercayakan diri kepada manusia atau kepada diri sendiri saja dan menyangkal keikutsertaan Tuhan dalam pergumulan hidupnya, tentu saja dia menempatkan dirinya sebagai orang yang terkutuk atau yang akan mendapatkan kutuk. Tetapi kalau manusia menggunakan dirinya atau manusia atau orang lain dan sekaligus mempercayakan diri dan pekerjaannya itu kepada tuntunan Tuhan, maka dia menempatkan dirinya dan orang lain yang digunakannya menjadi orang yang terberkati atau yang akan memiliki atau mendapatkan berkat. Tetapi bagaimana mengetahui apakah hati seseorang mendekatkan dirinya kepada Tuhan dan atau sebaliknya membuat orang itu semakin jauh dari Tuhan? Orang tidak selalu tahu apa isi hati seseorang atau orang lain. Kalau manusia menebak-nebak isi hati orang, bisa saja dia terkecoh dan tebakannya salah. Sebab seperti dikatakan dirinya bahwa betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Apabila kalau hati itu sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahui isinya? Ayat 9. Agar manusia tidak bertengkar tentang isi hati seseorang, dan agar tidak saling menyalahkan apakah seseorang itu terkutuk atau terberkati, Tuhan menegaskan, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Kesimpulan tentang isi hati seseorang mutlak hanya pendapat Tuhan. Orang percaya harus yakin bahwa Tuhan pasti objektif dalam menyelidiki hati dan menguji batin seseorang. Oleh karena itu manusia tidak perlu memvonis bagaimana isi hati seseorang dan tidak perlu memvonis seseorang itu terkutuk atau terberkati. Hal sedemikian merupakan hak prerogatif Tuhan. Setiap manusia harus meyakinkan diri bahwa Tuhan sendiri yang memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kalau tingkah langkahnya dan hasil perbuatan manusia itu menjauhkan diri manusia itu dari Tuhan, maka balasan dari Tuhan adalah mengutuk orang tersebut. Dan kalau tingkah langkah dan hasil perbuatan manusia itu mendekatkan diri manusia itu kepada Tuhan dan menunjukkan bahwa manusia itu semakin mengandalkan Tuhan, maka balasan dari Tuhan adalah
memberkati orang tersebut. Keadaan terkutuk maupun keadaan terberkati akan tampak dalam perjalanan waktu. Yang penting manusia menjalankan kehidupannya masing-masing. Dalam relasinya dengan Tuhan, manusia itu akan menyadari terhitung sebagai apa balasan dari Tuhan yang sedang dialaminya. Jadi hanya orang yang bersangkutan yang dapat menyadari apakah memang yang dialami itu sekarang sebagai kutuk atau sebagai berkat. Orang lain tak usah campur-campur mengenai hal itu. Yang keempat yang perlu kita renungkan Bapak Ibu, sejarah membuktikan bahwa sungguh diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Di dalam Alkitab ada beberapa orang yang diceritakan mendapat berkat karena mengandalkan Tuhan. Mereka diceritakan agar orang-orang yang ingin mendapat berkat dapat mengikut jejak mereka dalam kehidupan mereka. Dan itu cukup untuk mengajak manusia sepanjang zaman mau mengandalkan Tuhan. Abraham telah kita singgung di atas. Karena dia mengandalkan Tuhan, dia mendapat anak perjanjian, yakni Ishak dan cucunya Yakub, dan keturunannya menjadi sangat banyak, ibarat pasir di tepi laut atau bintang di langit. Dari keturunannya lahir raja-raja yang besar, suku Semitis. Kemudian diceritakan tentang Yusuf bin Yakub yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya dari sejak muda hingga menjadi perdana menteri di Mesir. Dia dijual saudara-saudaranya kepada kafilah, kemudian dijual lagi kepada Potifar, kemudian dia dipitnah, lalu dipenjarakan. Dalam perjalanan hidupnya, Yusuf bin Yakub selalu mengandalkan Tuhan. Untuk memberi arti mimpi pegawai Firaun dan mimpi Firaun sendiri, Yusuf juga mengandalkan Tuhan. Akhirnya Tuhan memberkati dia dan dia diangkat menjadi perdana menteri dalam kefiraunan Mesir. Dia berhasil mengatasi musim kekeringan selama 7 tahun dengan hasil panen 7 tahun sebelumnya. Seluruh bangsa Mesir juga mendapat berkat. Yakub, ayah Yusuf, dan saudara-saudaranya yang lain serta keturunan mereka juga mendapat berkat. Itulah orang yang diberkati Tuhan karena mengandalkan Tuhan. Bayi yang kemudian bernama Musa dapat hidup hanya karena ibunya percaya kepada Tuhan bahwa dia akan dilindungi oleh Tuhan sewaktu orang tuanya mengapungkannya di dalam keranjang ke sungai di mana putri Firaun sering mandi. Dia melarikan diri dari Mesir ke Midian hanya bermodalkan percaya pada pertolongan Tuhan. Dia kembali ke Mesir sesuai perintah Tuhan untuk berjuang tanpa menggunakan senjata agar Firaun membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir dan pergi ke tanah perjanjian. Musa hanya mengandalkan Tuhan dalam perjuangan itu. Tentu saja dia juga menggunakan apa yang dimilikinya dalam perjuangan itu. Misalnya Harun menjadi juru bicaranya, tongkatnya untuk mengadakan mujizat di Laut Taberau dan di Meriba, doanya untuk menghentikan tulah yang sedang terjadi, kepandaiannya menulis untuk mendokumenkan perintah-perintah Tuhan. Hanya dengan mengandalkan Tuhan, Musa dapat memimpin bangsa Israel yang sangat sering memberontak itu. Sekali dia mengandalkan kekuatannya sendiri dalam membuat bukit batu mengeluarkan air, yakni dia membantingnya dengan tongkatnya dan merasa tidak cukup hanya dengan mengatakan perintah kepada bukit batu itu, Musa dihukum berat, yakni tidak ikut sampai ke tanah perjanjian. Tapi walaupun ada nilai setitik ini, Musa tetap menjadi orang yang mendapat berkat dan terberkati sepanjang zaman. Gideon, seorang hakim di Israel, diuji oleh Tuhan tentang siapa yang akan diandalkannya dalam melawan tentara Midian yang menekan Israel. Tentara Gideon disaring hingga hanya tersisa 300 orang, jumlah yang tidak seimbang dengan banyaknya tentara Midian. Tetapi dengan mengandalkan Tuhan, Gideon berhasil mengalahkan tentara Midian, menangkap dan membunuh raja-raja mereka, yakni Zeba dan Salmuna. Tuhan memberkati perjuangan Gideon, Israel aman dalam 40 tahun. Daud, seorang gembala kambing domba yang ahli mainkan ali-ali, abalang, berhasil mematikan Goliat, pahlawan gagah orang Filistin, hanya dengan mengandalkan Tuhan. Kalimatnya ini menunjukkan bahwa Daud benar-benar mengandalkan Tuhan. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu,
Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Baca 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46. Dalam masa peralihan kerajaan Israel dari tangan Saul ke tangan Daud, Daud senantiasa mengandalkan Tuhan. Dia tidak melakukan pemberontakan merebut kekuasaan dari tangan Saul, tetapi membiarkan Tuhan mengatur segala sesuatunya hingga kerajaan itu utuh berada di bawah kepemimpinannya sebagai raja. Berkat terbesar baginya sebagai buah kesetiaannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan menjadikan dia menjadi patron Mesias yang akan lahir dari keturunannya. Yesus Kristus datang di dunia untuk memikul kutuk yang ditimpakan Tuhan kepada umat manusia, telah menjadi pembuka jalan berkat Abraham kepada bangsa-bangsa. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Demikian Paulus dalam Galatia 3:13-14a. Yesus Kristus memikul tugasnya itu dengan mengandalkan Tuhan Bapanya, sehingga Tuhan meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bandingkan Filipi 2 ayat 9-11. Kepadanya diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Dia bukan hanya terberkati, melainkan menjadi sumber berkat bagi setiap manusia yang mengandalkannya. Maka andalkanlah Kristus, Tuhan kita yang Maha Esa itu, Bapak Ibu Saudara. Paulus adalah salah satu rasul Yesus Kristus yang paling diberkati dan mendapat berkat sepanjang zaman, karena dalam melakukan tugas-tugasnya memberitakan Injil Kristus mengandalkan Tuhan. Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Kata beliau, kiranya kita juga dapat berkata begitu. Dengan demikian kita pasti mendapat berkat yang kekal dan terberkati senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih Engkau mengajari kami untuk mengandalkan Engkau bersama-sama dengan menggunakan apa yang kami miliki, yang beraneka ragam itu. Semuanya demi kemuliaan nama-Mu, demi kehendak-Mu yang terjadi. Dan jauhlah dari kami ya Tuhan, hati yang menjauhkan diri kami daripada-Mu. Tetapi berilah hati yang selalu menuntut kami dekat kepada-Mu dan bersama Engkau, demi kemuliaan nama-Mu. Atasilah Tuhan, bersama-sama dengan kekuatan bangsa kami, pandemi 19 ini, COVID-19 yang masih melanda bangsa kami, sehingga bangsa kami akan semakin dekat kepada-Mu, walaupun itu melalui agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Ya Tuhan, tolonglah kiranya kemakmuran yang daripada-Mu dapat segera dicicipi oleh bangsa kami, sehingga bangsa kami hidup dalam damai sejahtera yang daripada-Mu. Jauhkan gontok-gontokan karena kebodohan yang terjadi di kalangan para pemimpin kami. Selamatkan bangsa kami dapat menjalankan demokrasinya demi kemuliaan nama-Mu, demi mengandalkan Engkau yang mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam Yesus Kristus sempurnakan dan kabulkanlah doa kami. Amin.